Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di konten saya Media Saputra 24. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang rawatan burung murai batu pastol, atau itu dia lepas dari bulu-bulu trotolannya. Yuk simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman semua, kembali lagi ke pembahasan kita tentang bagaimana cara merawat burung murai batu kita ini lepas trotol. Nah, burung lepas trotol ini kan burung baru mutasi ke bulu-bulu dewasa. Biasanya ada yang sekitar umur 5 bulan, ada 4 bulan, ada 3 bulan, itu dia baru lepas trotol. Nah, kalau misalkan rawatan burung murai batu sebelum trotol, waktu masih trotol sudah saya bahas di konten saya sebelumnya, itu dengan cara EF-nya beragam-ragam. Nah, tapi kalau misalkan dia sudah lepas trotol, ini kan juga tetap masih masa pertumbuhan, tapi kita harus kenali dengan cara settingan supaya nanti dewasanya dia enak, pas umur 2 tahun 3 tahunnya itu tampilnya maksimal. Nah, kalau misalkan dari trotol dia F-nya beragam-ragam, setelah pastol ini baru kita mulai setting teman-teman semua. Kenapa kita setting? Supaya burung murai batunya ini dia mengenal settingan, terus dia menaikkan birahi sama emosinya itu dia tidak langsung up, langsung tinggi. Jadi kita setting supaya dia naik perlahan-perlahan, naik sedikit demi sedikit sampai ke titik puncaknya. Kalau misalkan dia tidak kita setting, kita jor-jor juga, nanti birahi sama emosinya langsung naik tinggi, tapi dia tidak ada step-stepnya, nanti malah di umur 3 tahun, 4 tahun nanti dia akan rusak teman-teman semua, ataupun tidak stabil. Banyak burung-burung murai batu yang tidak stabil itu karena itu. Karena kita tidak setting pas kecilnya, kita pengennya burung murai batu kita gacor dari pas trotol udah gacor. Nah, itu yang kita inginkan. Tapi kita tidak melihat dampak-dampaknya kalau misalkan kita langsung jor setelah lepas trotol ini. Karena kemungkinan bisa-bisa nanti dia birahi kawin, karena dia birahinya itu dari kecil, tidak kita step per step. Nah, di sini rawatan burung murai batu pastol. Nah, burung murai batu pastol ini kita sudah ajari kan sebelumnya tuh dimandi keramba. Nah, kita lakukan mandi keramba ini dengan cara 2 kali seminggu. Kita coba nih, kita ajarin settingan seminggu 2 kali, misalkan hari Senin sama hari Kamis. Nah, ekstra pudingnya kita standarkan dulu, misalkan 77. Nah, 77 pagi, 77 pagi, 7 pagi, 7 sore. Nah, ekstra pudingnya itu bisa menggunakan jangkrik. Nah, selain jangkrik kita bisa menggunakan kroto. Nah, kroto ini kita ajarkan, kita setting juga 2 hari sekali kita bisa berikan kroto ini. 2 hari sekali atau seminggu 2 kali. Nah, kita selang-seling, bisa juga kita selang-seling dengan cacing supaya nanti dia bagus misalkan bulunya. Tapi ini kita setting teman-teman semua, misalkan cacingnya sekali atau 2 minggu sekali itu bisa kita berikan seperti itu. Jangan terlalu sering juga. Nah, cacing ini kan memang proteinnya tinggi, nanti dia akan berakibat lemak teman-teman semua kalau misalkan terlalu sering. Nah, di sini ekstra puding. Nah, furnya ini kita standarkan yang protein standar teman-teman semua, harus kita tahu itu standar antara 18 sampai 20-an itu ada teman-teman semua. Yang fur standar, jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan fur yang terlalu tinggi ini nanti akan bahaya teman-teman semua. Kalau misalkan dia tidak kuat, bisa cabul, dia oper birahi, nanti susah di settingnya. Makanya kalau misalkan dia lepas trotol ini kita bisa berikan fur yang standar seperti fancy, seperti gold coin. Nah, seperti itu yang standar-standar saja, itu dengan menggunakan fur. Nah, kalau misalkan dia
penjemuran. Nah, penjemurannya ini kalau misalkan sudah mentok, bisa kita step per step. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu lama. Misalkan awal di hari pertama kita bisa berikan 10, 2 hari selanjutnya kita tambah misalkan jadi 15, 20, kita tambah. Jadi step per step. Jangan langsung misalkan kita berikan 1 jam, langsung 2 jam, nanti dia akan kaget. Makanya kita bisa berikan itu step per step. Dari 10 menit atau 15 menit awal, nambah 10 menit dan nambah-nambah. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung diberikan 1 jam, 2 jam. Nanti yang saya bilang tadi dia akan kaget. Nah, ini untuk penjemurannya. Nah, untuk kerodong atau enggak itu kan ada teman-teman semua yang menanyakan tentang apakah burung lepas trotolan ini dia fully kerodong. Nah, di sini burung lepas trotolan ini pun harus dimasterin teman-teman semua, harus dimasterin juga. Kalau misalkan kita mau ini ya, hariannya misalkan dari pagi pengembunan, terus penjemuran, terus kita berikan ekstra puding. Nah, seperti itu rawatan-rawatannya itu bisa dikerodong lagi setelah kita lakukan rawatan pagi ini. Nah, paginya itu kita rawat seperti biasa, setelah itu kita angin-anginkan, kita kerodong. Nah, ini kita masterkan, kita masterin supaya dia lebih mengingat, lebih menuntaskan materi-materi yang kita berikan sebelum dia pastol ini. Waktu masih trotolan ini kan kita masterin. Nah, setelah dia lepas trotol, nah itu kita tetap berikan masteran supaya dia cepat mengingatnya juga. Nah, selain itu, selain dia pemasteran, kita tetap berikan kayak sebelumnya itu kayak minyak ikan supaya dia tetap cerdas, teman-teman semua, tetap cerdas. Karena burung ini juga masih pertumbuhan, teman-teman semua, tapi pertumbuhannya tidak signifikan. Berbeda dengan burung murai batu yang trotolan itu signifikan, tapi ini setelah pastol dia akan sedikit demi sedikit akan naik. Makanya kita sesuaikan dengan cara memberikan settingan. Nah, kalau bisa teman-teman semua yang mempunyai burung-burung pastol ini jangan digantangkan dulu. Kasihan burungnya. Dia burung masih muda, lebih baik kita luberkan materinya, kita banyakkan materinya, rawatannya itu kita baguskan dulu. Kalau misalkan mau digantangkan, bisa umurnya itu setelah mabung 1 kali lagi ataupun 2 tahun ke atas. Itu dia udah lumayan enak. Kenapa burung murai batu pastol ini saya sarankan tidak usah digantangkan dulu, jangan digantangkan dulu. Itu emosi sama birahinya itu tidak stabil. Nah, sama kayak contohnya manusia, teman-teman semua. Anak kecil tuh kayak jago banget, tapi digertak sama yang dewasa nanti dia ngedon. Nah, seperti itu. Jadi antara emosi sama birahinya itu sering meledak-ledak, habis itu down. Nah, seperti itu. Nanti ditakutkan dia down mental kalau misalkan seperti itu. Down mental nanti lebih lama lagi. Burungnya nanti tidak akan bagus, teman-teman semua, kalau misalkan sudah down mental ini. Dia kurang bagus, nanti lebih baik yang saya bilang jangan digantangkan dulu, baguskan dulu, naikkan faktornya, mentalnya naik, ekstra pudingnya itu udah kita setting, materinya udah banyak, baru nanti di umur 2 tahun ke atas baru kita gantangkan. Nah, di situ teman-teman semua cara merawat burung murai batu pastol. Kita ulas lagi. Yang pertama ekstra pudingnya bisa kita setting, terus pemandiannya kita berikan seminggu 2 kali, penjemurannya kita bisa berikan step per step, terus ada pengkerodongan, pemasteran bisa kita tetap lakukan, dan umbaran. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman semua mempunyai umbaran, bisa diumbar, tapi lihat dulu burung murai batu pastolnya ini ekornya semua bulu-bulunya udah mentok belum. Nah, kalau misalkan sudah mentok, bisa kita umbar supaya staminanya ini bagus, teman-teman semua. Karena burung ini kalau misalkan kita umbar, kita naikkan stamina dari pastol ini, nanti dewasanya dia staminanya akan tetap bagus, teman-teman semua. Karena dia fisiknya udah tertata-tata, terus tulang-tulangnya, terus badannya ini sering bergerak, sayapnya itu terus olahraga, nanti dia akan menjadi otot, nanti digantangkan dia enak, teman-teman semua. Dia akan stabil, terus dia tidak akan ngempos, teman-teman semua. Kalau misalkan kita dari kecil ini sudah naikkan fisiknya sudah kita baguskan, nanti dia di besarnya
dia waktu digantangkan dia nanti akan stabil teman-teman semua, karena fisiknya sudah bagus, dia udah menghuni, terus ditunjang dengan mental juga, nah nanti dia akan stabil. Jadi perlu umbarannya ini kalau misalkan bulu ekornya ini sudah mentok. Oke teman-teman semua, mungkin itu aja pembahasan kita di konten kali ini. Yang mau ditanyakan silahkan komen di dalam kolom komentar, dan silahkan WhatsApp saya ataupun telepon saya. Nanti saya akan cantumkan nomor WhatsApp saya. Salam sukses semua, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.